Lalu selanjutnya di sini adalah ada contoh dari penyesuaian sublist atau perlengkapan. Nah, perlengkapan itu seperti yang udah aku jelasin juga di sebelum-sebelumnya, kalau perlengkapan itu juga perlu disesuaikan. Kenapa? Karena kalau dicatat setiap hari itu tidak efisien. Nah, contohnya ini. Di sini ada soal YZC Advertising. Jadi YZC ini itu perusahaan iklan ya. Jadi YZC ini membeli perlengkapan seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Nah, YZC mencatat pembelian tersebut dengan mendebit aset berupa perlengkapan. Lalu pada tanggal 31 Oktober itu perlengkapannya itu dihitung. Ternyata tersisa 1.000 dolar aja di perusahaan. Jadi yang tadinya di tanggal 5 itu perusahaan ini itu membeli sebanyak sebesar 2.500 saplis. Lalu di tanggal 31 Oktobernya perlengkapannya ini hanya tersisa senilai 1.000 dolar aja. Berarti kan ada yang hilang ya dari 2.500 terus turun jadi 1.000. Berarti kan artinya perlengkapan itu sudah terpakai beberapa gitu. Nah, dari 2.500 ke 1.000 itu kan artinya ada selisih 1.500 kan. Nah, artinya 1.500 itu yang terpakai oleh perusahaan. Maka dari itu harus disesuaikan. Karena kalau nggak disesuaikan, ya nanti di periode berikutnya sublistnya itu tercatat tetap 2.500 kalau nggak disesuaikan. Maka dari itu perlu disesuaikan biar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya itu adalah yang pertama di tanggal 31 Oktober itu mendebit sublist expense sebesar 1.500 dan juga mengkredit sublist sebesar 1.500 juga. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama, kenapa sublist ini dikredit 1.500? Ya karena yang awalnya perlengkapannya ini 2.500, tapi di akhir periode, di akhir Oktober ini, tanggal 31 Oktober, ternyata perusahaan itu ada sisa supply sebesar 1.000. Artinya kan ada yang berkurang nih perlengkapannya. Perlengkapannya ada yang berkurang sebesar 1.500. Maka dari itu supply-nya itu dikredit 1.500 karena dia berkurang sebanyak 1.500. Lalu seperti biasa untuk beban itu akun normalnya di debit. Maka dari itu expense ini beban ya. Jadi for your information aja, jadi akun beban itu pada umumnya akun normalnya itu di debit. Makanya di sini surplus expense atau dalam bahasa Indonesianya itu beban perlengkapan di debit sebesar 1.500 karena ya itu tadi karena perusahaan sudah memakai perlengkapannya sebanyak 1.500 dolar. Nah, ini juga ada ilustrasinya juga. Jadi kalau dari uh, equation analisisnya ini sesuai dengan basic accounting equation. Jadi asetnya itu berkurang sebanyak 1.500 berupa surplus. Jadi lalu liabilitasnya juga tidak terpengaruh apa-apa. Nah, di sisi ekuitasnya itu ada surplus expense berkurang juga 1.500. Jadi kan balance ya sama dari asetnya itu berkurang 1.500, sisi kirinya itu berkurang 1.500 dan sisi kanannya juga berkurang 1.500. Nah, di sini juga ada contoh dari jurnalnya seperti yang udah aku jelaskan tadi, surplus expense debit 1.500 dan juga surplus di kredit sebesar 1.500. Selanjutnya adalah terkait dengan insurance atau dalam bahasa Indonesianya itu asuransi. Jadi di sini contohnya itu ada Lovely Advertising, sama kayak perusahaan sebelumnya, perusahaan iklan ini cuma beda nama perusahaannya aja. Jadi pada tanggal 4 Oktober perusahaan Lovely ini membayar 600 dolar untuk 1 tahun fire insurance policy. Jadi kayak mungkin ini kayak asuransi kebakaran ya. Ya intinya perusahaan Lovely ini membayar 600 dolar untuk 1 tahun
Fire Insurance Policy. Nah, proteksi asuransinya itu dimulai pada tanggal 1 Oktober. Nah, perusahaan Lovely ini mencatat pembayaran ini dengan mendebit prepaid insurance. Nah, eh, pada saat eh, pembayaran pada tanggal 4, misalkan di sini nggak ada contohnya ya. Ini buat ini aja, buat pengetahuan aja. Jadi pada tanggal 4 itu kan perusahaan Lovely itu kan membayar asuransinya. Otomatis pasti ada uang kas yang keluar dong. Dan di sini juga ada informasi Lovely mencatat pembayaran dengan mendebit prepaid insurance. Jadi pada tanggal 4 Oktober, jurnalnya itu adalah prepaid insurance di debit sebesar $600 dan juga cash di kredit sebesar $600 karena kan dia membayar asuransi, otomatis pasti ada uang kas yang keluar sebesar berapa ya, sebesar $600 ini tadi. Dan di sini debitnya itu prepaid insurance sebesar $600 juga, jadi balance ya, debit kredit. Nah, di contoh soal ini itu asumsinya perusahaan Lovely ini membuat jurnal penyesuaian itu di tanggal 31 Oktober. Nah, kan di sini dikasih tahu proteksi dari asuransinya itu dimulai pada tanggal 1 Oktober. Nah, dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober itu kan rentangnya 1 bulan. Sedangkan di sini $600 itu dibayarkan untuk 1 tahun. Otomatis nanti kita cari per bulannya. Caranya gimana? Caranya ya tinggal karena 600 ini untuk 1 tahun, $600 ini untuk 1 tahun, otomatis $600 ini kan untuk 12 bulan. Jadi nanti tinggal dibagi 12 aja. 600 dibagi 12 itu hasilnya $50. Artinya per bulannya itu $50. Nah, gimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya gampang ya, tinggal prepaid insurance-nya di kredit karena kan tadi awalnya kan di debit kan. Jadi tanggal 4 itu kan jurnalnya prepaid insurance di debit sebesar 600 dan cash di kredit sebesar 600 juga. Nah, karena udah berjalan 1 bulan, otomatis prepaid insurance-nya berkurang dong. Berkurang sebesar berapa? Sebesar 50 itu tadi. Otomatis yang di kredit itu prepaid insurance-nya. Nah, yang di debit seperti yang udah aku bilang juga sebelumnya, expense ini kan beban ya. Otomatis beban itu di debit. Akun normal beban itu di debit. Maka di sini insurance expense di debit sebesar $50 dan juga prepaid insurance di kredit sebesar $50. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat di equation analisisnya. Itu asetnya itu berkurang. Prepaid insurance-nya itu berkurang sebesar $50. Makanya dia di kredit prepaid insurance. Ingat ya, aset kalau berkurang itu artinya dia di kredit. Aset yang berkurang. Nah, maka dia prepaid insurance di kredit sebesar $50. Lalu liabilitasnya nggak terpengaruh apa-apa dan ekuitasnya ada insurance expense di sini. Kalau ekuitas expenses maksudnya expense itu yang memang aku normalnya itu di debit. Makanya dia di sini di debit sebesar $50. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu sesuai definisinya merupakan uang tunai yang diterima perusahaan sebelum layanan dilakukan. Pendapatan diterima di muka menyebabkan kewajiban perusahaan itu meningkat. Ini jelas ya, kenapa di sini disebutkan menyebabkan kewajiban perusahaan meningkat, ya karena kan kita belum menyelesaikan jasa kita. Artinya ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyelesaikan jasa tersebut kepada konsumen atau pelanggan. Nah, jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima adalah dengan mendebit account payable dan mengkredit service revenue. Di sini juga dapat dilihat ilustrasinya bahwa jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan earned revenue itu akan mengurangi liabilitasnya dan juga akan menambah revenue karena ketika perusahaan sudah melakukan jasanya, otomatis kan yang tadinya ada kewajiban untuk menyelesaikan jasa tersebut kepada pelanggan, lalu jasa tersebut diselesaikan, otomatis kan ya kewajibannya berkurang kan, dan revenue-nya itu juga udah pasti bertambah. Nah, mungkin kalau bingung kita langsung ke slide selanjutnya aja untuk latihan soal.
Selanjutnya adalah pembahasan terkait contoh soal unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi di sini contoh soalnya itu ada perusahaan YZC Advertising. Dari namanya udah jelas ya, harusnya YZC ini bergerak di bidang periklanan. Jadi perusahaan YZC itu menerima uang sebesar $1.200 pada tanggal 3 pada tanggal 2 Oktober dari Knox untuk jasa periklanan yang diperkirakan akan selesai pada tanggal 31 Desember. Perusahaan YZC mengkredit pembayaran tersebut pada akun Unearned Service Revenue. Nah, jadi di sini pada tanggal 2 Oktober YZC itu menerima uang sebesar 1.200 dari Knox untuk jasa iklan yang diperkirakan akan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini aku mau jelasin dulu jurnal di tanggal 2-nya. Jadi pada tanggal 2 itu, jurnal yang dibuat oleh YZC itu adalah kas di debit sebesar 1.200. Itu udah jelas ya harusnya, karena di sini YZC itu kan menerima uang sebesar 1.200. Jadi jelas jurnal yang dibuat YZC itu yang pertama itu kas di debit sebesar 1.200 pada kredit unearned service revenue sebesar 1.200 juga. Nah, kenapa kreditnya ini unearned service revenue? Kenapa bukan service revenue? Jadi kan di sini YZC ini kan mendapatkan uangnya itu kan tanggal 2 Oktober untuk jasa periklanan yang akan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, otomatis pada tanggal 2 ini, pada penerimaan uang tersebut, itu kan jasanya belum selesai ya. Nah, karena jasanya itu belum selesai, belum diselesaikan oleh YZC, artinya YZC ini belum eh, boleh mengakui hal tersebut sebagai pendapatan, belum boleh mengakui hal tersebut sebagai service revenue. Maka dari itu, kreditnya itu unearned service revenue sebesar 1.200. Nah, lalu jurnal penyesuaian yang dibuat oleh YZC ini asumsinya itu kan dibuat tanggal 31 Oktober ya. Seperti yang sudah aku jelaskan di slide-slide sebelumnya. Jadi asumsinya YZC ini membuat jurnal penyesuaian pada akhir bulan. Jadi di sini tanggal 31 Oktober. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah unearned service revenue di debit sebesar $400 dan pada service revenue di kredit sebesar $400. Nah, ini aku mau jelasin dulu kenapa ini $400. Dapat dari mana $400-nya ini? Jadi kan YZC ini mendapatkan uang 1.200 di tanggal 2 Oktober untuk jasa periklanan yang akan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, kalau kita hitung dari 2 Oktober ke 31 Desember, itu kan 3 bulan ya. Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan. Jadi kalau dirangkum, YZC ini mendapatkan uang 1.200 untuk jasa 3 bulan. Jadi 1.200 ini untuk 3 bulan. Dari Oktober tanggal 2 sampai Desember 31. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu satu bulannya berapa. Caranya gimana? Tinggal 1.200 dibagi 3 bulan tadi. Nanti akan ketemu sebesar $400. Jadi $400 itu per bulan. Maka dari itu kan dari tanggal 2 Oktober ke 31 Oktober itu kan tentangnya satu bulan, ya kan? Jadi maka dari itu di sini angkanya itu $400. Nah, di sini di debit unearned service revenue jelas karena tadi kan kita udah kita kan udah mengkredit unearned service revenue $400 di tanggal 2 itu tadi kan di apa kita mengkredit unearned service revenue. Nah, maka dari itu di jurnal penyesuaiannya itu kita debit unearned service revenue sebesar $400. Nah, barulah pada saat ini kita boleh mengakui service revenue atau pendapatan jasa sebesar $400. Kenapa? Karena kan udah berjalan satu bulan. Otomatis seperti yang udah kita hitung-hitung tadi 1.200 dibagi 3 bulan artinya ada nanti $400 $400 per bulan artinya kita udah bisa mengakui pendapatan $400 itu untuk di bulan Oktober. Oke, Rek. Tadi sudah dijelaskan ya terkait adjusting entries for deferral itu contohnya seperti apa saja. Nah, sekarang kita beralih ke adjusting entries for accrual, di mana salah satu contohnya itu ada accrued revenue. Accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima
itu terjadi ketika perusahaan telah menyelesaikan suatu jasa atau pekerjaan, namun belum menerima pembayaran dari konsumen. Nah, fenomena seperti ini tuh pasti sudah biasa terjadi ya. Seperti yang bisa kita ambil contoh misalkan dari bengkel. Nah, misalkan suatu bengkel itu telah menyelesaikan jasa perbaikan mobil, tapi dari konsumennya itu belum menyelesaikan pembayaran, belum membayar sama sekali. Ini disebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan mendebit akun aset dan mengkredit akun pendapatan. Dan ilustrasinya dapat dilihat di gambar yang tertera. Selanjutnya adalah terkait contoh dari penyesuaian untuk accrued revenue. Nah, misalkan diasumsikan nih, di bulan Oktober, YCG Advertising itu telah menyelesaikan jasa seharga $200. Nah, di mana jasanya ini tuh belum dibayarkan oleh customer di tanggal 31. Nah, karena servisnya atau jasanya itu belum dibayar, maka tidak dicatat. Nah, berarti kalau dari sini bisa kita lihat kalau YCG Advertising itu pakai cash basis ya, soalnya kan jasanya belum dibayar. Nah, tapi misalkan tanggal 31 itu kan mau buat laporan keuangan nih, misalkan YCG Advertising, maka kita pasti butuh untuk membuat penyesuaian seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan accrued revenue-nya. Nah, jurnal penyesuaian di tanggal 31 Oktober itu dengan mendebit account receivable dan mengkredit service revenue dengan nominal masing-masing $200. Nah, kenapa kita pakai account receivable? Ya karena kan kita posisinya itu belum dapat kas ya, tapi kita harus menyesuaikan. Kita harus mengakui secara accrual terkait pendapatan yang belum diterima itu. Makanya debitnya itu account receivable atau piutang usaha dan kreditnya adalah pendapatan jasa atau service revenue. Seperti itu. Accrual yang selanjutnya yaitu untuk accrued expense. Accrued expense atau yang bisa kita sebut beban yang masih harus dibayar, yaitu ketika suatu beban telah terjadi atau ketika pihak lain telah memberikan jasa ke perusahaan kita, tapi perusahaan kita itu masih belum membayarkan. Nah, kita bisa ambil contoh itu ketika adanya sewa gedung. Nah, misalkan perusahaan kita itu membutuhkan sewa gedung untuk kegiatan operasi, tapi dalam kurun waktu misalkan 6 bulan, kita sudah menggunakan, tapi kita belum membayarnya. Berarti dalam kondisi seperti itu, kita kan punya kewajiban untuk punya utang untuk membayarkannya ya. Nah, oleh karenanya, kita perlu untuk melakukan penyesuaian. Bagaimana penyesuaiannya? Penyesuaian dilakukan dengan cara mendebit akun beban dan mengkredit akun kewajiban. Berikutnya adalah penyesuaian untuk accrued expense. Langsung kita ke latihan soalnya ya. Misal, diasumsikan tanggal 31 Oktober itu terdapat beban gaji yang belum dibayarkan dan merepresentasikan accrued expense. Beban gaji yang belum dibayarkan oleh YCG itu sebesar 3 hari. Untuk nominalnya itu sebesar 2.000 per 5 hari, 5 hari kerja. Jadi satu harinya itu sekitar 400. Nah, kalau kita hitung-hitung, berarti kan tadi yang belum dibayarkan itu 3 hari ya. Berarti tinggal dikalikan 3 dikali 400. 1.200. Jadi beban gaji yang belum dibayarkan selama atau hingga tanggal 31 Oktober itu sebesar 1.200. Nah, misalkan
dalam tanggal 31 Oktober itu kita ingin membuat laporan keuangan, maka kita harus membuat penyesuaiannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menyesuaikan accrued expense ini? Yaitu dengan mendebitkan wage and salaries expense atau beban gaji sebesar 1.200 dan mengkreditkan wage and salaries payable atau utang gaji sebesar 1.200. Nah, kenapa kita pakai kedua akun itu, Kak? Ya, karena kan bebannya itu sudah terjadi ya, maka kita harus mengakui bebannya. Dan mengkreditkannya itu kan kita belum membayarkan, berarti dikreditkan di utang, bukan di kas. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah belajar. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang cara pencatatan ayat jurnal penyesuaian, baik itu secara accrual ataupun deferral. Nah, sekarang kita akan lanjut di completing accounting cycle atau menyelesaikan siklus akuntansi. Untuk siklus akuntansi sekarang kita belajar yang perusahaan jasa dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut, aku ingin sedikit merecall ingatan kalian tentang 3 aktivitas utama dari akuntansi, yaitu ada pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Untuk pencatatan, itu kita lakukan di General Journal. Untuk aktivitas pengikhtisaran kita lakukan di neraca saldo, dan untuk pelaporan pastinya kita lakukan di laporan keuangan. Oke, kita fokus sekarang di General Journal. Tadi sudah saya sebutkan ya, sudah aku sebutkan terkait General Journal sebagai tahap pencatatan. Jadi General Journal itu merupakan first entry yang digunakan untuk mencatat semua transaksi sesuai tanggal terjadinya transaksi. Nah, kalau AJP, ayat jurnal penyesuaian kan kita buat tanggalnya itu sama-sama di akhir periode, tanggal 31 Desember misalnya. Nah, beda nih, kalau General Journal itu kita buat berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jadi kalau di bukti transaksi itu tanggalnya tanggal 2 Oktober, 15 Oktober, berarti kita catat sesuai tanggal itu. Oke, selanjutnya adalah terkait fungsi General Journal. Jadi General Journal itu bisa dibilang awal dari semua siklus akuntansi. Jadi di General Journal kita akan mencatat kira-kira kalau transaksinya seperti ini tuh masuk ke akun apa. Dan perlu diingat untuk setiap transaksi itu di setiap debit dan kreditnya harus balance ya, tidak boleh besaran kredit atau lebih besar yang debit, itu tidak boleh, harus balance. Nah, untuk ilustrasinya dapat kalian lihat ya di sana. Itu yang pertama ada tanggal yang pasti sesuai tanggal terjadinya transaksi, dan untuk akun title serta explanation. Untuk explanation-nya itu opsional ya, bisa dikasih atau tidak. Akun titelnya atau nama akunnya itu ditulis atau dicatat sesuai dengan transaksinya itu seperti apa. Dan untuk ref itu diisi dengan nomor akun, seperti itu. Dan untuk mekanisme pencatatan dari jurnal umum, aku yakin kalian semua pasti sudah paham ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang belum dipahami, bisa banget nanti ditanyakan di sesi diskusi.